Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Untuk doa kali ini dipimpin oleh Bu Fatma. Bisa ya Fatma mulai? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Makasih. Langkah bagusnya adalah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hitungan ketiga, kita mulai ya untuk menyanyikan sama-sama lagu Indonesia Raya. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa untuk mengisi kehadirannya di Google Classroom-nya ya. Iya, Ibu. Ya, Bu, siap. Bisa pakai WhatsApp aja untuk absensi kehadiran untuk pembelajaran pada hari ini. Iya, Bu. Sila-sila sekalian masih ingat tidak pembelajaran kita yang minggu lalu? Apa? Ingat Bu, ikatan ion Iya, Bu. Bu, ikatan. Masih ingatkah bagaimana suatu atom atau suatu unsur mencapai kestabilan? Saling beri Bu. Dia harus memenuhi aturan oktet, Ibu, atau duplet. Ya betul sekali ya, Erma, karena suatu unsur dikatakan stabil apabila dia mencapai aturan oktet ataupun duplet. Miss natrium nomornya berapa? Ibu, 9. Natrium untuk mencapai kestabilan dia harus apa? Ada yang ingat? Dia melepaskan. Dia lepaskan untuk mencapai kestabilan harus melepaskan satu elektron. Kaidah apa? Ada yang tahu kaidah apa? Iya, kaidah Oktet Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 4 ya. Peserta didik dapat menggambarkan struktur Lewis berdasarkan elektron valensi. Ibu menampilkan gambar. Gambar apakah yang ada di atas ini? Ada yang tahu? Gajah. Ada berapa gajah itu? Gajah sedang berduaan, Bu. Jadi ini adalah gambar gajah jantan dan gajah betina. Jadi gajah itu adalah makhluk hidup ya yang diciptakan berpasang-pasangan sama halnya kita juga manusia. Untuk apa mereka berpasangan? Untuk mencapai suatu kestabilan atau saling memperoleh keberuntungan satu sama lain. Sama halnya juga dengan atom-atom yang ditemukan di alam. Unsur-unsur yang ditemukan di alam mereka tidak hidup sendiri. Kayak contohnya air, molekul air, senyawa air. Air itu terdiri dari unsur apa ini? H dan U. Air itu terdiri dari 2 unsur ya, hidrogen dan oksigen. Hidrogen berpasangan dengan oksigen. Nah, jadi untuk memahami materi ini, untuk memahami penjelasan ini, maka kita akan mempelajari materi mengenai ikatan kovalen yang terdiri dari ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen. Penilaian yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran kali ini itu ada 4, yaitu penilaian kognitif, itu kemudian ada penilaian afektif, berupa berobservasi sikap, kemudian penilaian psikomotor. Tadi sudah bagikan LKPD ya sebelum pembelajaran tadi. Iya Bu, ada Bu. Tadi Mbak Fatma yang Iya. Jadi LKPD itu akan menuntun kita untuk memahami pembelajaran hari ini. Oke, Ibu akan menampilkan lagi suatu gambar. Gambar apakah ini anak-anak? Apa itu? Tabung Bu. Tabung gas. tabung oksigen. Berarti ada oksigen di dalamnya kan Bu. Berikatan seperti apa Bu Ya, oksigen? jadi tabung ini dia lagi viral sekarang. Jadi tabung oksigen ini adalah wadah baja bertekanan tinggi dan non reaktif untuk menyimpan oksigen yang digunakan untuk kebutuhan medis. Oksigen adalah gas yang ditemukan di udara yang kita hirup sehari-hari ya. Tanpa oksigen kita tidak bisa hidup kan? Iya, Bu. Nah, jadi beberapa orang dengan gangguan pernapasan itu tidak bisa mendapatkan cukup oksigen secara alami. Oleh karena itu mereka mungkin membutuhkan oksigen tambahan atau terapi oksigen. Nah, jadi oksigen ini adalah unsur yang paling melimpah ketiga yang ada di alam semesta. Baik sekali, bukan? Namun karena keelektronik yang tinggi, ia tidak dapat ditemukan dalam bentuk sebagian besar terjadi sebagai molekul diatomik. Diatomik itu maksudnya dia tidak sendiri ya, tidak O saja, tapi dia dalam bentuk O2. Nah, sebuah atom oksigen memiliki 6
elektron di kulit terluarnya. Artinya oksigen itu dia mempunyai 6 elektron valensi. Nah, jadi 2 atom oksigen masing-masing itu akan terbagi 2 elektron untuk membentuk suatu ikatan. Berdasarkan gambar ini, kira-kira menurut anak-anak sekalian, pertanyaan apa yang ingin dipakai? Ikatan apa Bu yang ada di oksigen? Bu, emangnya kalau Iya, betul ya. oksigen itu harus ikat-ikat itu juga kah Bu, kayak kita manusia Pasangan gitu kan ya. Iya, karena dia oksigen dia atomi cuma O saja, tapi dia terdiri dari O2. Berarti dia O-nya 2. iya, O2 berarti dia bukan dalam bentuk ikatan. Bagaimana Bu pembentukannya Bu? Pembentukan molekul O2-nya? Tadi Ibu bilang tadi ada yang di tulisan itu ada yang tunggal, ada yang rangkap. Rangkapnya banyak lagi itu, ada 1, ada 2, ada Iya, baik. 3 juga. Jadi permasalahan kita pada hari ini itu betul sekali ya, jenis ikatan apa yang terjadi pada molekul oksigen dan bagaimana pembentukan ikatan pada molekul oksigen. Untuk menjawab permasalahan ini, Ibu akan menampilkan sebuah video. Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi videonya disimak baik-baik karena video ini akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut dan menurut kalian Marah aja langsung. lembar kerja yang telah Ibu bagikan ya. Baik, Bu. Coba simak videonya. Sudah tampil videonya? Oh iya, tidak apa-apa ya anak-anak ya, mungkin kendala di jaringan, tapi Ibu sudah membagikan link video tersebut di LKPD. Ada linknya, jadi anak-anak bisa klik linknya untuk masuk ke YouTube. Iya Bu, Iya, kami Bu. coba ya, soalnya Kami jaringan buka, juga susah ya. ini. Nah, iya. Untuk mengerjakan LKPD, Ibu akan bagikan kelompok. Jadi nanti Ibu bagikan dua kelompok. Yola Pertama itu Maria, Rika, Ica, sama Titik. Kelompok 2 itu Linda, Evi, Erma, sama Ulfa, sama Fatma. Iya, Bu. Kalau Asep nanti di kelompok 1 saja ya, nanti dia menyesuaikan. Baik, Bu. Ibu akan menjelaskan ya mengenai LKPD. Anak-anak sudah buka LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah dibuka. Sudah ada kelihatan tidak di kelihatan, Bu. layar? Iya Bu. Sudah, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Nah, jadi di LKPD itu ada identitas kelompok, nanti masing-masing kelompok jangan lupa ya menuliskan namanya, kemudian Bukan minta tolong, Cik Lai. kemudian tadi ada permasalahan Ibu berikan, itu nanti LKPD ini akan membimbing anak-anak kalian untuk menjawab pertanyaan atas permasalahan ini. Cuma 2 ya, jenis ikatan apa yang terjadi pada molekul oksigen dan bagaimana proses pembentukan ikatan pada molekul oksigen. Nah, di situ ada kegiatan kedua mengenai konfigurasi elektron. Jadi nanti siswa sekalian mengkonfigurasikan elektron, menggunakan elektron valensinya, kemudian menentukan struktur Lewis, kemudian bagaimana unsur tersebut mencapai kestabilan, apakah oktet atau duplet, kemudian ini kalau unsurnya hidrogen 1, konfigurasi elektronnya berarti sampai 1, berarti elektron valensinya 1. Jadi kalau struktur Lewis ini tergantung dari elektron valensinya ya. Elektron valensinya 7, maka struktur Lewisnya juga 7. Jadi kalau unsurnya berbeda, itu kalau struktur Lewisnya itu disimbolkan dengan lambang hitam, bisa juga silang ya, supaya untuk bisa membedakan elektron valensinya masing-masing unsur. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bu. Iya Bu. Kalau ngitungnya pakai yang kalau kita konfigurasi boleh nggak Bu? Saya masih sering lupa Bu. Nggak boleh. Tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Bisa pakai kulit, bisa juga pakai kulit. Saya harap nanti sambil mengajar LKPD ini sambil diskusi ya di grup WhatsApp supaya Ibu bisa menilai keaktifan siswa kita sekalian. Oh iya, Bu. Iya. Ya, Ibu rasa sudah cukup ya diskusinya.
Saatnya untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil LKPD-nya. Untuk kelompok satu, Ica silakan mempresentasikan hasil kelompoknya. Iya Bu. Di situ kan disuruh lengkapi tabel Bu. Terus ada unsur Li, nomor atomnya 3. Bolehkah kami mengerjakan konfigurasi elektronnya pakai kulit Bu? Boleh ya. Jadi konfigurasi elektronnya itu 2, 1. Jadi elektron valensinya 1. Jadi untuk mencapai kestabilan dia membutuhkan elektron Bu. Itu hasil diskusi kelompok kami. Kalau untuk pembentukan ikatan tunggal bagaimana? Untuk HCl, untuk Cl2, coba dipresentasikan bagaimana dia proses pembentukan ikatan kovalennya. Karena Cl elektron valensinya sama 7, jadi saling membutuhkan, jadi hanya meminjamkan 1, makanya ikatannya adalah ikatan tunggal. Ya, betul sekali ya. Ada unsur molekul O2, bagaimana dia mencapai kestabilan? Mungkin dari K bisa jadi bentuk ikatannya itu rangkap 2 Bu, karena saling meminjamkan 2. Elektron dari O yang pertama ke O yang kedua saling meminjamkan dia Bu. Iya begitu Bu? Iya, betul. Kelompok 2 tidak ada yang ingin menanggapi pernyataan dari kelompok 1? Iya Bu, kalau untuk yang oksigennya itu di situ dia memiliki, karena setiap atom O itu memiliki 2 elektron yang tidak berpasangan. Jadi itu memerlukan jadi dia akan nanti membentuk ikatan rangkap 2 karena ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Jadi saling berikatan dengan O2 berarti otomatis saling berpasangan, masing-masing dari elektronnya itu mengikat dengan elektron yang lain sehingga akan terbentuk ikatan rangkap 2. Ya, terima kasih Erma. Ya, betul sekali ya. Nanti LKPD-nya jangan lupa di-share di WhatsApp supaya masing-masing kelompok bisa menilai hasil dari kelompok yang lain ya. Permasalahan kita yang tadi ada 2. Pada tabung oksigen tadi itu terjadi ikatan apa? Ikatan kovalen Bu. Kovalen karena berisi oksigen. Kovalen apa? Kovalen 2. Rangkap 2. Penjelasan tidak? Sudah tadi Bu. Kami jawab tadi kami kelompok 1. Iya, sama. Ya, betul sekali ya. Jadi permasalahan yang pertama bahwa itu pada tabung oksigen itu terbentuk ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen rangkap 2 Bu. Bagaimana proses pembentukan ikatannya? Berarti oksigen nomor atomnya 8, elektron valensi 6. Berarti dia membutuhkan 2 elektron. 2 elektron lagi Bu. Oksigen yang satunya juga pasti membutuhkan 2 elektron. Nah, agar mencapai kestabilan, berarti mereka harus memberikan masing-masing memberikan elektronnya untuk mencapai suatu kestabilan tadi. Ya, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, ada yang tidak yang bisa simpulkan mengenai ikatan kovalen? Saya Bu, boleh coba Bu? Ya, Ica silakan. Ya, jadi setelah kita belajar, ternyata ikatan kovalen itu ada yang tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Jika saling meminjamkan 1, maka ikatannya tunggal. Jika saling meminjamkan 2, rangkap 2. Jika saling meminjamkan 3, berarti rangkap 3. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih ya Ica. Jadi kesimpulan yang dapat ambil bahwa ikatan kovalen itu terjadi karena penggunaan elektron secara bersama untuk mencapai suatu kestabilan. Jadi ikatan kovalen itu bagi atas ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan koordinasi.
Untuk pertemuan selanjutnya mungkin nanti kita akan membahas mengenai materi ikatan logam ya. Iya, Bu. Lupa tadi soal evaluasinya Ibu sudah kirim linknya di melalui Google Classroom. Jadi jangan lupa itu soal kerjaan belajar sebanyak 5 nomor ya. Setelah pelajaran hari ini Ibu menghimbau Fatma untuk membacakan doa. Ya, karena pelajaran sudah berakhir. Ya, sebelum menutup pelajaran, akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.